Di balik sejarah panjang Jepang, ada satu sosok yang dianggap sebagai permulaan semuanya. Seorang pemimpin yang konon bukan hanya manusia, tetapi keturunan para dewa. Namanya adalah Kaisar Jimmu, kaisar pertama Jepang menurut legenda Shinto. Namun, apakah Jimmu benar-benar pernah hidup? Atau ia hanyalah mitos yang dibuat untuk menguatkan kekuasaan? Inilah kisah tentang Kaisar Jimmu dan misteri di balik lahirnya negeri matahari terbit. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kita kali ini, kita akan membahas sang kaisar pertama Jepang, yaitu Jimmu Tenno. Untuk memahami siapa Jimmu, kita harus memahami mitologi Jepang. Dalam tradisi Shinto, dunia diciptakan oleh pasangan Dewa Izanagi dan Izanami. Dan dari mereka lahir generasi dewa-dewi, termasuk sosok penting yaitu Amaterasu, sang Dewi Matahari. Sebelum dunia memiliki nama, sebelum manusia tahu tentang kerajaan, pedang, atau hukum, langit dipenuhi oleh cahaya kemasan yang tak pernah padam. Itulah cahaya milik Amaterasu, sang Dewi Matahari. Dari singgasananya, ia memandang bumi yang kacau, suku-suku yang saling bertarung, manusia yang hidup tanpa tujuan, dan tanah yang penuh konflik. Mereka membutuhkan cahaya, ujarnya, seseorang yang akan menuntun mereka. Ia memanggil keturunannya Ninigi no Mikoto dan berbisik, darah kita akan menjadi terang bagi dunia, dan dari darahmu akan lahir pemimpin sejati. Di saat itu, takdir seorang manusia pun mulai dituliskan. Di kaki gunung Kirishima, dan hari pagi masih muda, ketika seorang bayi lahir. Kabut menari di udara, dan angin lembut mengusap puncak bambu. Pendeta tua mengangkat bayi itu ke arah matahari terbit. Lihatlah, bagaimana cahaya memeluk dirinya, seolah-olah langit menyambutnya. Bayi itu dinamai Iwarebiko. Bayi itu mulai tumbuh, dan ia tumbuh berbeda dari anak-anak lain. Ia jarang bermain, lebih sering duduk di batu besar di dekat sungai, mengamati pantulan cahaya di permukaan air. Matanya seolah dapat melihat sesuatu yang tak dapat dilihat orang lain, yaitu membaca arah masa depan. Iwarebiko juga sering menyendiri, menatap matahari terbit, hingga ibunya, yaitu Yamato Hime, sering bertanya, "Mengapa kau menatap matahari begitu lama?" Iwarebiko pun menjawab, "Karena di sanalah suara takdir memanggilku." Di usia 10 tahun, ada keanehan yaitu 4 pertanda muncul di desa Iwarebiko, yaitu burung gagak berkepala 3 yang mengitari rumahnya saat fajar, petir yang menyamar lautan namun tidak menemukan kerusakan, air sungai tiba-tiba menjadi jernih seperti kaca selama 1 hari penuh, dan pohon sakura yang mekar di musim dingin meski tak ada alasan alamiah. Hingga para tetua desa pun mengadakan pertemuan rahasia. Para tetua itu pun berkata, pertanda seperti ini tak muncul selama ratusan tahun, dan mereka pun bertanya, apakah anak itu membawa cahaya atau membawa badai? Iwarebiko yang mendengar percakapan itu yang tanpa sengaja, namun ia tidak takut. Dalam hatinya, ia tahu segala pertanda itu bukan ancaman, melainkan perintah. Pada suatu malam, ia bermimpi berada di hadapan Dewi Amaterasu. Mata sang dewi itu bagaikan matahari yang sedang mekar. "Cucuku," katanya, "negeri yang kau tinggali ini terlalu kecil. Di daerah timur ada tanah yang subur, yang kelak menjadi pusat dunia manusia." Ia menunjukkan lembah hijau, sungai yang berkilau, dan gunung yang berdiri megah. "Pergilah ke Yamato, bangunlah kerajaanmu di sana." Ketika terbangun, Iwarebiko menangis tanpa mengetahui alasannya, bukan karena takut, tetapi karena ia bangga telah dipilih. Dan waktu pun berlalu, hingga pada usia 20 tahun, Iwarebiko mengumpulkan para pemuda desa. "Kita akan bergerak ke timur," katanya. "Kita akan mencari Yamato, yaitu tanah yang dijanjikan oleh para dewa." Saudaranya yang bernama Itsuse berdiri di sampingnya. "Jika ini panggilanmu, aku mengikutimu." Sebagian ragu, sebagian pun takut.
Namun, ketika burung gagak berkepala 3 turun dari langit dan bertengger di bahu Iwarebiko, semua keraguan lenyap. Maka rombongan pun bersiap. Perahu dibuat, makanan dikumpulkan, dan pedang-pedang pun diasah. Mereka meninggalkan Kyushu pada pagi hari yang masih diselimuti cahaya keemasan. Perjalanan pertama membawa mereka ke lautan. Ombak tinggi menerjang, langit gelap, dan badai muncul tanpa alasan. Namun mereka tak gentar. Di tengah kekacauan, sebuah kilat menyambar perahu Itsuse. Ia pun terluka parah. "Jangan hentikan perjalanan ini," ucapnya dengan suara serak. Yamato menunggu, jangan kecewakan para dewa. Hingga Itsuse pun harus meninggal di pangkuan Iwarebiko. Kesedihan itu membuat Iwarebiko menggenggam pedangnya lebih erat. Di matanya, kini ada api yang berbeda, yaitu api yang ditempa kehilangan. Ketika memasuki daerah Kumano, kabut turun begitu tebal hingga mereka tak bisa melihat tanah di depan mereka. Penduduk lokal mengatakan itu adalah hutan para roh. Banyak yang masuk, tapi juga takkan pernah keluar. Namun, Iwarebiko tetap melangkah. Di sana ia melihat sosok kuno penjaga hutan, dengan mata setua gunung. "Keturunan matahari," katanya. "Kau mencari Yamato. Ikuti cahaya yang bahkan kabut tak bisa menutupinya." Dan tiba-tiba kabut terbelah, dan burung gagak berkepala 3 muncul lagi, dan ia pun terbang ke timur. Para pengikut Iwarebiko pun berlutut. Mereka tahu ini bukan perjalanan biasa, dan ini adalah perjalanan takdir. Setelah berminggu-minggu perjalanan, akhirnya rombongan tiba di lembah yang luas, yaitu Yamato. Namun, tanah itu telah dikuasai oleh seorang pemimpin kuat bernama Naga Tsunehiko. Ia tinggi, berjubah bulu serigala, dan membawa tombak berhiaskan batu obsidian. "Aku mendengar kau mengaku keturunan dewa," kata Naga Tsunehiko. "Tapi aku tidak tunduk pada darah langit." Iwarebiko menjawab dengan tenang, "Aku tidak datang untuk menaklukkanmu. Aku datang untuk menerangi tanah ini. Namun, perang tidak bisa dihindari." Pertempuran yang terjadi disebut-sebut sebagai salah satu yang paling dahsyat dalam legenda Jepang. Panah terbang seperti hujan di musim gugur. Tombak saling beradu, dan pedang-pedang pun memantulkan cahaya matahari. Iwarebiko hampir kalah, hingga sesuatu terjadi. Matahari menembus awan, memancarkan cahaya tepat ke arah wajahnya. Ini bukan cahaya biasa. Ini adalah cahaya yang membutakan musuh dan memberi kekuatan bagi pasukannya. Naga Tsunehiko pun berlutut dan mengatakan, "Kau benar-benar keturunan matahari." Dengan itu, pertempuran pun berakhir. Yamato kini menjadi milik Iwarebiko. Di Bukit Tinggi Yamato, di hadapan tetua suku dan para pengikutnya yang setia, Iwarebiko berdiri mengenakan jubah putih. Sang pendeta tua menaruh mahkota tipis dari emas dan bambu di kepalanya. "Mulai hari ini, engkau adalah Jimmu Tenno, yang berarti Kaisar Suci yang berani, pendiri negeri matahari terbit." Di saat yang sama, matahari muncul dari balik gunung. Cahayanya seolah memeluk sang kaisar. Sejak hari itu, Yamato menjadi pusat kekuatan Jepang, dan tanggal penobatannya itu adalah tanggal 11 Februari 660 sebelum Masehi. Hari tersebut bahkan digunakan sebagai perayaan nasional Jepang, yaitu Kenkoku Kinan no Hi, hari berdirinya negara. Sebagai kaisar, Jimmu mengajarkan rakyat untuk bagaimana bercocok tanam, bagaimana juga untuk menjaga kehormatan, dan bagaimana menjaga perjanjian dengan para dewa. Ia membangun kuil-kuil kecil, sistem pemerintahan, dan hukum yang adil. Ia bertemu suku-suku lain bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pemersatu. Ia menjadi simbol harapan, cahaya yang menuntun manusia keluar dari kegelapan. Di usia senja, Jimmu berdiri di balkon istananya, menatap matahari terbit seperti yang ia lakukan sejak kecil. "Cahaya yang membimbingku masih sama," bisiknya. "Semoga keturunanku selalu mengikutinya." Dan generasi demi generasi telah berlalu. Kerajaan tumbuh, berkembang,
berevolusi, namun garis keturunan Jimmu tetap dihormati. Hingga ribuan tahun kemudian, Kaisar Jepang masih menganggap dirinya berasal dari Jimmu Tenno. Nah, itulah teman-teman, sedikit cerita mitologi tentang asal-muasal negeri matahari terbit, atau yang sekarang disebut dengan negara Jepang. Banyak sejarawan meragukan apakah Jimmu benar-benar ada, namun legenda tetap mengalir di hati para penduduk Jepang. Karena bagi Jepang, Jimmu itu bukan sekedar manusia. Ia adalah simbol dari awal sebuah peradaban, awal dari negeri tempat matahari terbit. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sangat dalam bagi kalian semua yang menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk bantu saya dengan klik like, subscribe, dan share video ini jika kalian suka. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saat saya membawakan narasi. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya, dan salam sejahtera bagi kalian semua dimanapun berada.